لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى في آية الأخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para kiai, guru-guru kami, staf ahli, Pak Zul, Pak Camat, Pak Lurah, pengurus masjid, ahli ihsan, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam majlis Maulidur Rasul, mengingat kembali sejarah Nabi, perjuangan Nabi, akhlak Nabi, sunnah-sunnah Nabi, supaya semakin datang kecintaan dalam hati saya dan kita semua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab dalam bercinta, rumus dalam bercinta, seseorang akan mengikuti kekasih yang ia cintai. Ketika satu orang sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun demi yang ia cintai. Kalau satu orang sudah cinta, dia akan rela mengorbankan apapun demi membuktikan cintanya kepada kekasih yang ia cintai. Hari ini cinta kepada Nabi ini hanya di mulut, tapi tak wujud dalam perbuatan. Kita ngaku cinta kepada Nabi, tapi perangai macam Yahudi. Kita ngaku cinta kepada Nabi, tapi sunnah Nabi kita campakkan dari kehidupan kita. Kita ngaku cinta kepada Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi kita tak mau amal dengan alasan zaman sudah moden. Kita ingin dapat syafaat Nabi, tapi hidup kita jauh dari tuntunan Nabi. Akhlak kita tak seperti akhlak Nabi. Inilah diperlukan ulang lagi, bahas lagi, merenung lagi, kita muhasabah diri lagi. Sudah betulkah kita ini sebagai orang Islam yang hidup kita ini betul-betul mencontoh hidup Nabi? Jadi malam ini bukan hanya kita ingin nak ceramah. Malam ini sebenarnya malam untuk kita muhasabah.
Sudah 2 tahun Allah uji kita dengan COVID. Di Pekanbaru level 1 dah PPKM. Dumai level berapa? Level 2. Tak. 2 menuju ke 1. Kalau saya baca satu tulisan, dari pandemi menuju endemi. Maknanya sudah mulai normal kehidupan. Bahkan video yang sudah viral sekarang pembatas di Kaabah itu sudah mulai dilepas. Bekas-bekas swab itu sudah mulai dibersihkan. Semoga ini tanda-tanda baik. Amin. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati maulidnya. Bapak Ibu sekalian, izin Pak Staf Ahli, saya bicara bukan sebagai tenaga ahli wali kota malam ini. Saya bicara sebagai satu orang yang ingin mengajak kita semua malam ini berfikir apa yang patut kita buat di akhir zaman sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut di spanduk, meneladani akhlak Rasulullah. Kalau cerita meneladani akhlak Rasulullah, kita mesti tahu dulu akhlak Rasulullah itu seperti apa. Dan sebelum sampai kepada kenapa kita harus mentauladani akhlak Rasulullah, kita harus tahu dulu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 1, 2, 3, 6, 7 lah kita bahas malam ini. Semoga Allah Ta'ala cukupkan waktu. 7 kemuliaan Rasulullah SAW, supaya nanti kita akan datang semangat untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Ada berapa? 7. Pertama, kemuliaan Rasulullah terletak pada nasab beliau. Yang kedua, nama beliau digandengkan dengan nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, kemuliaan pada jasad fisik Rasulullah. Yang keempat, kemuliaan pada perilaku beliau, amalan harian beliau. Sudah berapa? 4. Yang kelima, kemuliaan pada fikir risau beliau. Yang keenam, kemuliaan pada penampilan beliau. Terakhir yang ketujuh, kemuliaan pada kerja beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 7. Ni malam ni 7 ni kita mau bahas. Allahu akbar. Setiap sebut nama Nabi, dalam hati jawab sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Nabi, ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita jawab dalam hati sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari yang pertama. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama beliau disandingkan dengan nama Allah Taala. La ilaha illallah, sambung. Itu kemuliaan pertama. La ilaha illallah, ini kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat taqwa, kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha, kalimat menafikan bahawa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang beri kehinaan, tidak ada yang beri kemuliaan, tidak ada yang beri manfaat, tidak ada yang beri mudarat, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang beri sehat, tidak ada yang beri sakit, illallah, melainkan hanya. Bukan jabatan yang beri kemuliaan, Pak Staf Ahli. Yang memberi kemuliaan adalah Allah. Allah untuk memberi kemuliaan tak berhajat dengan jabatan eselon 2, eselon 3, eselon 4. Jika Allah berkehendak dengan jabatan bisa mulia, jika Allah berkehendak tanpa jabatan pun bisa mulia. Ini mau asesmen eselon 2 ni. Banyak pening kepala kawan-kawan di Dumai. Sibuk minta jumpa, minta datang, minta nasihat, minta sonding. La haula wala quwata illa billah. Betulkan tauhid, betulkan yakin. Kemuliaan bukan pada jabatan. Fir'aun
Namrud, Haman, orang-orang yang dulu punya jabatan yang luar biasa, satu dunia dia kuasai. Tapi kalau Allah Ta'ala kata hina, dia tetap hina walaupun punya kekuasaan, punya jabatan. Kalau gitu kami tak perlu ikut asesmen, Ustaz. Ikutlah, tak ikut pula. Cuman masalahnya dalam hati ni kita mau jaga. Saya tidak mulia dengan jabatan saya. Saya mulia kalau saya taat kepada Allah. Dengan jabatan saya ini saya gunakan untuk membantu agama Allah, baru mulia. Tapi kalau tidak, baru sebulan setahun sudah dicari-cari KPK jadi TO. Habis itu tangkap OTT. Hilang kemuliaan, yang ada apa? Kehinaan. La ilaha illallah, betulkan dalam hati bahawa yang berkuasa hanyalah Allah. Raja-raja tidak ada kuasa, presiden-presiden tak ada kuasa. Yang berkuasa siapa? Allah. Yang menciptakan seluruh raja presiden di seluruh dunia ini. Yang berkuasa hanyalah Allah. Cina tidak ada kuasa, Amerika, Eropah pun tidak ada kuasa. Yang berkuasa yang menciptakan seluruh negara-negara di dunia ini, dialah Allah. La ilaha, kalimat menafikan bahawa tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang buat segala-galanya. Illallah, kalimat mengisbatkan hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha berkuasa, yang bisa buat segala-galanya, yang tak berhajat kepada siapapun. Dialah Allah. Ini tauhid kita. Sambungannya apa? Setelah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Apa maksudnya Ustaz? Muhammadur Rasulullah, kalau di MDA diajarkan artinya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ini artinya, maksud di sebalik Muhammadur Rasulullah itu apa? Kita mesti yakin dalam hati bahawa satu-satunya cara hidup, cara amal, cara akhlak yang disukai oleh Allah Ta'ala hanyalah cara Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu kalimat iman. Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal. Satu-satunya cara beramal yang diterima oleh Allah, disukai oleh Allah adalah apabila kita beramal ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disandingkan nama Allah dengan nama Nabi. Mulai malam ini, setiap apapun kita buat, pastikan saya solat. Ya, saya solat. Sudah solat ikut cara Nabi belum? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian tengok aku solat, kata Nabi SAW. Hadis yang populer, biasa kita dengar. Bukan hanya pada bacaan, rukuk, sujud, bukan hanya itu. Tapi termasuk kita mesti betulkan solat kita seperti mana tertib solat Nabi. Rumusnya WTC. Rumusnya WTC. W, waktu. Kapan waktu solat yang diajarkan Nabi? Di awal-awal waktu, bukan di ujung-ujung. T, tempat. Tempatnya di mana? Di mana azan dikumandangkan. Dengar di Masjid Al-Ihsan azan, datang ke Masjid Al-Ihsan. T, tempat di masjid. C apa? Caranya bagaimana? Berjemaah. Kita solat, tapi kita betulkan solat kita seperti mana tertib solat Nabi SAW. Ini contoh. Itu kemuliaan yang pertama. Nama Nabi SAW disandingkan dengan nama Allah Ta'ala. Tak ada satu pun makhluk yang Allah Ta'ala beri kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Nasab. Siapa ayah Nabi? Abdullah. Siapa mak Nabi? Aminah. Baca dalam kitab Sirah Nabawiyah, saya bawa kitabnya. Masya Allah. Orang tua Nabi, nasab keturunan Nabi adalah orang-orang yang terpelihara, Pak. Terpelihara dari kemaksiatan, dari keburukan. Ayah Nabi itu orang yang mulia, orang yang terpelihara. Mak Nabi, mak yang wanita yang terpelihara, wanita yang dijaga oleh Allah.
Malam tadi kami mendampingi Ustaz Dr. Haji Zulhendri Rais LCMA dalam safari dakwah Masjid Raya An-Nur. Beliau sampaikan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mak ayah Nabi masuk surga. Ustaz, tapi kan belum lahir lagi Nabi, mereka sudah meninggal. Ya, ada dalilnya Quran surah Al-Isra ayat 15. Orang yang sebelum diutusnya Nabi dimaafkan oleh Allah, dan kedua orang tua Nabi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Jadi jangan sampai ada nanti bahasa menghina, merendahkan orang tua Nabi SAW. Nasab Nabi, keluarga Nabi terpelihara. 2. Yang ketiga, jasad Nabi. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berpikir jasad Nabi itu sebagaimana jasad kita. Beda. Beda. Kita ambil contoh dulu. Barokahnya jasad Nabi SAW. Siapa yang menyusukan Nabi? Ibu susu Nabi siapa? Halimatun Sa'diyah atau Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa beliau? Beliau adalah satu orang perempuan yang kurus. Dia sedang ada bayi juga. Malam hari, satu malam suntuk tidak tidur karena anak bayi milik Halimah radhiyallahu anha sendiri menangis karena tak cukup susu, air susu Halimah untuk anaknya sendiri pun tak cukup. Badan kurus. Ontanya onta tua yang kurus, yang sudah juga tidak lagi mengeluarkan susu. Kambingnya pun kurus. Waktu itu musim kemarau. Dan tradisi Arab waktu itu adalah anak-anak bayi dicarikan ibu susu. Dalam kitab ditulis, ini salah satu cara untuk mengelakkan penyakit supaya imun anak itu lebih kuat. Dalam kitab sejarah ditulis begitu. Berangkatlah rombongan wanita ketika itu yang sekampung dengan Halimah Sa'diyah ke kota Mekah. Setiap ibu-ibu yang punya anak bayi yang mencari bayi susuan, melihat bayi Nabi Muhammad SAW, satu pun tak ada yang mau. Apa sebab Ustaz? Karena ketika itu bayi Nabi Muhammad SAW sudah yatim. Anak yatim. Umur 2 bulan dalam kandungan emak, ayah sudah meninggal. Dan perempuan ketika itu, ketika dia ambil bayi, dia akan kalau boleh dapat upah yang lumayan, yang besar. Ini siapa nak bayar upah anak yatim? Datang satu pergi, tak ada. Terakhir datanglah Halimah Sa'diyah. Dia pun sudah tak dapat bayi lagi. Daripada balik kampung, tak ada apa-apa, dia musyawarah dengan suaminya. Sudahlah bang, saya pikir kita bawa sajalah bayi ni, bayi yang bernama Muhammad ni. Kata suaminya, saya pun terfikir begitu juga. Alangkah baiknya kalau kita bawa. Bapak Ibu tahu tidak apa yang terjadi? Ini cerita barokahnya jasad Nabi SAW. Ketika diambil saja, diangkat bayi Nabi Muhammad SAW, mulailah datang barokah yang luar biasa dalam kehidupan Halimah Sa'diyah dengan suaminya. Kambingnya, ontanya, kehidupannya, Masya Allah. Ketika dia angkat, di saat itu juga Allah beri keberkahan. Nabi Muhammad SAW bisa menyusu sampai kenyang. Anak Halimah yang malam tak bisa tidur, menangis rewel kerana tak cukup susu, pun minum sampai puas. Allah keluarkan air susu yang banyak. Pergi ke ontanya kan onta tua, kurus, berjalan lambat, kawan-kawannya rombongan sudah jauh di depan. Allah Ta'ala ubah onta tadi menjadi kuat, kekar, mengeluarkan susu yang banyak, sehingga dia bisa memacu rombongan kawan-kawan Halimah yang lebih dulu berangkat dari awal. Dia tengok, ini Halimah kenapa lebih cepat daripada kita ni? Sampai di rumah, kambing-kambing yang kurus menjadi gemuk, berisi dan mengeluarkan susu yang banyak. Barokah yang luar biasa. Dari mana? Dari jasad fisik Nabi SAW. Coba saya tanya kita semua ni, kalaulah fisik Nabi saja barokahnya luar biasa, bagaimana kalau kita mengamalkan sunnah Nabi SAW?
Bagaimana kalau hidup kita mirip seperti mana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fisik jasadnya saja sudah begitu luar biasa barokahnya. Masya Allah. Sudah berapa? 3 3. Tak ambil lagi contoh yang lain, fisik Nabi. Allahu Akbar. Keringat Nabi lebih harum dari kasturi. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Keringat Nabi, satu kali Rasulullah tidur. Nabi kan tak ada spring bed tebal macam kita hari ini. Ditikar apa? Tikar anyaman daun kurma. Kemudian tetesan keringat itu ketika diambil, dicium, lebih harum dari minyak kasturi. Yang paling harum ketika itu. Ada kita hari ini punya keringat begitu? Ibu-ibu punya suami macam tu tak? Suami pulang kerja, abang tak perlu mandi lah bang. Abang harum betul. Berani ngomong itu sama suami? Atau bapak-bapak ni balik ke rumah, isteri habis masak, harum betul adik-adik. Macam kasturi nomor 1 yang di Mekah tu abang cium. Ada begitu? Kata isteri kita, abang nyindir kasar betul ni bang. Jangankan orang lain, kita sendiri pun tak nyaman dengan bau badan kita. Betul tidak? Nabi SAW keringatnya harum. Sehingga sahabat kalau duduk kumpul, dia tercium harum, ni Nabi mu sampai ni. Ni Nabi mu sampai ni. Atau kalau dia lewat satu jalan, tercium harum, mungkin Rasulullah baru lewat dari sini ni. Ini kita pergi masjid, Allahu Akbar, bersin kawan kita, gara-gara kita sebelah tak mandi tu, bau ketiak kita. Masya Allah. Apa sebab keringat kita tidak seperti keringat Nabi? Karena makanan kita tak sama seperti makanan Nabi. Kita makan jengkol, petai, terasi kan? Nabi yang dimakan yang bersih-bersih Pak. Kita macam-macam. Yang makruh pun kan tak haram Ustaz. Begitu. Dalil kita pakai hari ini apa? Kalau kita makan yang makruh, kita pakai dalil apa? Kan tidak haram. Kenapa kamu tidak buat yang sunat? Kan hanya sunat, tak wajib. Begitulah logika berpikir umat hari ini. Padahal makruh itu kan sesuatu yang dibenci sebenarnya. Sunnah itu sesuatu yang disukai. Seperti kata Pak Ustaz Ahli tadi. Tapi hari ini sunnah kita tinggal, makruh kita belasah. Dengan alasan kan tidak haram. Allahu Akbar. Sudah berapa? 3, jasad Nabi. Apalagi contoh jasad Nabi SAW? Bapak Ibu sekalian, jasad Nabi tak pernah dihinggapi lalat. Ada yang senyum-senyum ni, beda dengan badan saya Ustaz. Allahu Akbar. Jasad Nabi SAW tidak dihinggapi lalat. Badan kita bertaik lalat. Kalau saya lebih halus, kata Pak Imam, diberai lalat katanya. Itu lebih kasar lagi. Di hidung ada berak lalat, itu taik lalat. Di kening ada taik lalat. Taik lalat di badan. Nabi SAW dihinggapi saja tidak oleh lalat. Apa sebab? Sucinya jasad Nabi SAW. Jadi nanti kalau kita sedang duduk-duduk menung sini, datang lalat, dihinggap di badan kita. Memang saya ni umat Nabi ni. Jauh dari Nabi ni. Walaupun habis mandi, tak ada jaminan. Apalagi rumah dekat tumpukan sampah pula. Dumai, sampah masih masalah lagi, Pak Ahli? Dah bersih belum Dumai ni? Masih banyak juga lagi tumpukan sampah. Ini yang salahnya Pak Wali ke masyarakatnya? Kata masyarakatnya Pak Wali salah tu Ustaz. Kata Pak Wali masyarakatnya salah kan? Jadi siapa yang salah? Kata Pak Wali, kata dinas, itu di bawah dinas apa? DLHK, Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kami sudah siapkan tempat sampah, kami sudah siapkan tempat pembuangan sampah. Masyarakat kita ni jenis tak pandai jaga kebersihan. Dari dalam mobil bisa buang tisu, betul tak? Macam-macam sampah keluar dari mobil. Saya kalau di Pekanbaru, kalau saya pakai sepeda motor, saya kejar mobil itu. Kalau kacanya turun, saya akan tegur, Pak,
Pak, ini jalan ini bukan tong sampah nih Pak. Iya Pak, maaf Pak. Paling begitu. Berapa banyak hari ini masyarakat kita masih tak beradab lagi. Itu salah masyarakat. Kenapa saya bela pemerintah? Karena ada Pak Staf Ahli kan. Kalau Pak Staf Ahli tak ada, kita salahkan Pemko Dumai. Tapi tolonglah Pak Staf Ahli, pastikan tempat-tempat pembuangan sampah itu sudah ada tong sampah supaya mudah masyarakat buang sampah. Kalau nanti duit Pemko tak cukup, bagi tahu ke komisioner zakat ni ada ni, komisioner ada ni. Nanti ambil sebagian dana zakat itu, belilah tong-tong sampah besar-besar, letak jarak sekian sudah ada tong sampah. Ya. Kenapa jauh melenceng ni materinya? Kita bahas apa tadi? Bahas lalat tadi. Jasad Nabi tidak dihinggapi lalat, insya-Allah. Satu kali dalam peperangan, ini masih jasad Nabi ni. Satu kali dalam peperangan, satu orang sahabat tangannya terluka, kena pedang musuh, luka yang menganga. Jadi kalau zaman dulu dua saja, kalau luka itu diikat dengan kain. Dulu kan belum ada teknologi jahit seperti kedokteran hari ini. Diikat dengan kain, kalau dia berhenti ada kemungkinan dia selamat. Tapi kalau darah terus keluar, dia akan kehabisan darah dan dia akan mati. Sahabat ni ketika terkena tebasan pedang musuh, luka menganga di lengan, dia cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi, wahai Rasulullah, saya terkena tebasan pedang musuh dalam peperangan. Nabi ludah dengan izin Allah bertaut sembuh. Barokah apa itu? Air liur Nabi. Nanti sampai di rumah jangan dites-tes sebelah kan. Saya mau tes ni air liur saya macam mana. Bukan tambah sembuh, tambah infeksi dah. Banyak betul virus bakteri di Astaghfirullahaladzim. Cuman kalau dulu ingat kecil-kecil, kalau kita minta doa ke atuk-atuk di kampung, dibagi apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubika kalimatillahi tamma syarri ma khalaq. Macam-macam dia doa. Sempat juga dia tiup ke dia meludah Pak Haji ya? Ditiup. Pikir mungkin ada juga sedikit masuk situ. Air ludah Nabi jadi obat untuk badan sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti manusia biasa macam kita. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul manusia biasa, tapi punya kemuliaan yang tak sama seperti mana manusia-manusia yang lain. Sudah berapa? Sudah 3. Baik. Berapa minit lagi? Masih lama. Tak boleh lama-lama. Sudah banyak yang pucat belum makan malam ini. Pengurus bagi snack je. Itu pun plastik tak dibuka lagi, tak ada yang berani makan. Tengok. Masih asli plastiknya, belum ada. Silakan Pak Staf Ahli. Macam mana Pak Staf Ahli mau buka? Tak berani. Oh, sudah habis. Allahu Akbar. Yang keempat, apa kemuliaan Nabi SAW yang keempat? Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Nabi SAW yang keempat adalah penampilan zahir Nabi. Penampilan zahir Nabi SAW. Saya bawa 2 kitab ini. Satu lagi Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmizi. Ini juga kalau sudah kumpul habaib di Pekanbaru, biasa kitab ini dibaca. Kita coba tahu sedikit banyak tentang penampilan fisik Nabi SAW. Nabi SAW tidak tinggi dan juga tidak pendek. Ini Nabi. Apa ukuran badan Nabi? Tidak tinggi jangkung, tapi juga tidak semekot, tidak pendek. Maknanya ukuran badan Nabi apa? Sedang. Rambut Nabi SAW tidak lurus dan tidak juga keriting. Apa itu berarti Pak Haji? Ikal. Kulit Nabi putih. Kening Nabi lebar, wajah Nabi bulat. Hidung Nabi mancung. Gigi Nabi putih. Nabi tipiskan kumis. Dan Nabi SAW janggutnya
lebat sampai ke dada. Tengok wajah Pak Ustaz Halim mungkin mirip ya.